juga. Satpam. Bukan juga. Ada apa ya, Mas? Sikile sampean ngidak sikil kula. Aduh, jen ngawur tenan kok. Tepat pukul 17, waktu Pas FM Pati. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saluran informasi warga Pati. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan untuk kembali bersua dalam program kesayangan kita, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir, yang insya Allah bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba nanti. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian kitab tafsir Ibnu Katsir, Mitra Pas. Dan kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Untuk Anda yang ingin bergabung, berdiskusi nanti bisa WhatsApp di 085277999101 ataupun line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Mitra Pas kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati. Anda bisa komentar di sana untuk bergabung berdiskusi ya. Anda bisa share linknya ke iwan Anda sehingga nanti ketika acara ini selesai Anda juga bisa memutar ulang dari awal sehingga nanti Anda bisa mengkaji kembali. Dan kita sudah sampai dalam kesempatan kali ini yaitu membahas tentang surat An-Nur ayat ke-43. Dan di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah rawuh narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum, Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan yang saya hormati sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga perjuangan kita mendapat ridhonya dan Allah menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita surah An-Nur ayat ke-43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yusji sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barukihi yadhhabu bil absar yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan li'ulil absar wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tafsirannya dulu. Alam tara anna Allah yadhkuru ta'ala annahu yasuku as-sahaba bi qudratihi awalama yunshi'uha wa hiya dha'ifatun. Allah menuturkan bahwa atas kuasa Allah menggiring awan yang awalnya adalah di sini dikatakan sebagai dha'ifah, lemah, artinya tercerai-berai, kemudian dikumpulkan oleh Allah. Dari awal yang berkumpul ini kemudian nanti turunlah hujan. Sumayu alifu mengkonuli ngumpulaken, menggabungkan sinten Allah bainahu ing dalam antarane awan, ayya jama'uhu ba'da tafarruqihi. Allah mengumpulkan awan-awan yang tercerai-berai yang awalnya lemah itu kemudian dijadikan satu. Sumaya ja'aluhu rukama, kemudian Allah menjadikan awan ini bertumbuk-tumbuk menjadi, kan ada bermacam-macam jenis awan itu. Kalau kita sedang di pesawat itu ada awan apa itu yang menjadikan turbulence dalam penerbangan. Kemudian bagaimana selanjutnya? Ay mutarakiman, bertumbuk-tumbuk, ayyarkabu ba'dahu ba'dun fatara mongko ningali sira alwadqa ing udan ay almatara yakhruju kang metu apa udan min khilalihi saking sela-selane. Setelah awan ini berkumpul menjadi satu, di sana juga ada kandungan listriknya kalau kita pelajari dalam ilmu biologi. Kemudian terjadi proses apa itu namanya, kondensasi atau apa kalau tidak salah ya. Kemudian turunlah hujan. Dan atas rahmat Allah, air hujan ini turunnya menjadi sebuah butiran yang kecil-kecil ya. Coba kalau kita bayangkan, kemudian air hujan ini turun dengan butiran yang besar, betapa ini menjadi kerusakan di muka bumi. Ini semua adalah tanda betapa cintanya Allah kepada makhluknya. Maka dalam perspektif ini Allah mensifati zatnya sebagaimana sering kita ucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya cintanya Allah yang sangat universal di dunia ini, di alam raya. Ini adalah bukti dari cintanya Allah. Semua makhluk ini diberikan rezeki. Allah mengatur alam semesta, mengatur hujan, mengatur udara, angin, semuanya. Sehingga terjadi keharmonisan dalam kehidupan. Terjadi keberlangsungan dalam kehidupan makhluk, baik manusia, flora, ataupun fauna. Ini adalah bukti dari Rahman, cintanya Allah. Kemudian wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baratin. Allah menurunkan dari langit ini air yang turun dari gunung-gunung yang ada di langit. Nah, dari ayat ini ulama mempunyai dua pandangan. Maknahu anna fis sama'i jibalun barutun yang zilullah minha al-baruda. Ada sebagian mufassirin yang memberikan penjelasan bahwa ya sebagaimana ayat ini. Jadi memang di langit itu ada gunung
yang gunung itu gunung es, kemudian dari gunung itulah nanti akan menurunkan hujan. Jadi air hujan itu nanti ada dua pengelompokan, ada yang turun dari asli dari gunung yang ada di langit, dan ada yang hasil penyerapan dari air laut kemudian menjadi proses kondensasi itu dan turunlah hujan. Nanti yang airnya ini turun dari asli dari gunung yang ada di langit, ini membawa berkah dan akan menghidupkan kehidupan di dunia. Ini satu pendapat. Kemudian wa amma man ja'al al-jabala kinayatan anis sahab. Mufassirin yang berikutnya memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud gunung ini bukan fisiknya, tetapi ini adalah bahasa kinayah. Gunung itu artinya tumpukan-tumpukan dari awan yang banyak sekali sehingga disebut gunung. Bukan berarti fisiknya seperti gunung di dunia, tapi karena tumpukan awan yang menggumpal yang sangat besar, maka disebutlah sebagai al-jibal. Tentu ini ada dua versi. Yang jelas apapun versi itu, yang menurunkan air hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis menarik dalam pembahasan di dalam kitab Sahih Bukhari, dalam bab Nabi melakukan beberapa hal untuk membuktikan bahwa sholatnya sudah selesai. Kemudian Nabi menghadap kepada jamaah, kemudian Nabi bersabda, waktu itu di Madinah sedang terjadi hujan lebat, dan tempat yang digunakan sholat masjidnya ini, karena masjidnya tidak seperti sekarang yang terbuat dari marmer, masih tanah, jadi masih becek-becek. Nabi bersabda seperti ini, tadi malam turun hujan, dan dengan hujan ini menjadikan orang beriman, dan dengan hujan ini menjadikan orang menjadi kafir. Orang yang mengatakan bahwa hujan ini akibat reaksi dari bintang-bintang, maka ia menjadi kafir. Artinya meniadakan campur tangan dari Allah. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa hujan ini adalah tanda-tanda kuasa Allah, hujan ini adalah rahmat dari Allah, maka itulah orang-orang mukmin sejati. Maka bagi kita sebagai umat Islam, tentu kita harus mengambil pelajaran dari ini. Kita tetap meyakini sebagai orang yang berperadaban, orang yang berilmu pengetahuan, bahwa proses hujan itu melalui penyerapan dari air laut. Kemudian sebagaimana Al-Quran tadi juga menjelaskan, awan disatukan, kemudian terjadi kondensasi dan hujan. Tetapi kita sebagai orang beriman, jangan sampai melupakan Allah. Allah lah yang telah menggiring awan-awan yang tercerai-berai itu yang lemah. Kemudian Allah menjadikan satu, menjadi kesatuan awan yang kuat. Setelah itu Allah lah yang menurunkan hujan. Jadi inilah yang membedakan orang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu selalu apapun yang terjadi pada dirinya, ta'aluknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga keterangan hadis tentang iman. Jadi salah satu orang yang bisa merasakan manisnya iman adalah orang yang mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina. Saya ridho Allah menjadi Tuhanku. Artinya raditu billahi robba itu kita menerima segala apapun keputusan Allah dalam kehidupan ini. Allah menurunkan hujan, Allah menciptakan kemarau, semua kita yakini bahwa ini adalah campur tangan atau bahwa ini semuanya adalah qudrat iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah proses bisa seperti tadi yang saya ceritakan. Fa yusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha. Ini juga ada dua pendapat tentang ayat ini. Ayat pertama, fa yusibu bihi man yasha, Allah menurunkan hujan kepada daerah manapun yang Allah kehendaki. Dan Allah mengekang tidak menurunkan hujan di suatu tempat yang Allah memang menghendaki untuk tidak hujan. Ini adalah bagian dari qodrat iradat Allah. Maka sering kita jumpai di Pati kota hujan, di Sukoharjo tidak, dan sebaliknya. Ini adalah pembuktian ayat fayusibu bihi may yasha wa yasrifu amma yasha. Kemudian pendapat kedua, ini lebih sisi ekstrimnya.
Faisibubi ini artinya hujan datang ini akan menghancurkan ya Pak, suatu kaum yang Allah kehendaki. Dengan adanya hujan maka terjadi banjir bandang. Dengan terjadinya hujan maka terjadi merusak tanaman. Wa yasrifu amma yasha. Dan ada yang Allah menghendaki hujan ini menjadi rahmat. Maka kita diajarkan ketika turun hujan, apa yang kita baca? Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turuni kami hujan dengan hujan yang bermanfaat. Karena hujan ini mempunyai dua sisi, kadang-kadang bisa menjadi azab, kadang-kadang bisa menjadi rahmat. Nah, ini penjelasan dari fayusibu bihi may yasha wa yasrifu amma yasha. Yakadu sana barukihi yadhabu bil absor. Yakadu, hampir-hampir saja. Sana barukihi, cahaya kilate ini kuau, kilat mendung, yadhabu bil absor. Saking terangnya, saking cepatnya, ini menyilaukan pandangan. Maka kita diajarkan ketika ada kilat kita membaca doa. Subhana ma yudikul barqa khaufa wa tama'a. Jadi doa-doa ini selain bermanfaat, kita minta perlindungan kepada Allah, minta rahmat kepada Allah. Dengan berdoa kita itu akan melatih hati kita meyakini bahwa apapun kejadian-kejadian di alam semesta ini adalah ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Tak lain dan bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Yang demikian ini dengan adanya Allah menurunkan hujan dengan proses yang panjang seperti itu, kemudian adanya kilat yang nanti jika kemudian diikuti oleh petir, semua ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad itu bersyukur sekali. Oleh Allah kita diberi mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan juga diperuntukkan kepada umat. Ini adalah sebuah Al-Quran yang di dalam Al-Quran ini terkandung ribuan dan bahkan tak terhingga ilmu pengetahuan yang diterangkan. Tidak seperti umat terdahulu Bani Israel, mukjizatnya adalah tongkat membelah laut, atau kaum Samud sebuah batu yang mengeluarkan anak unta. Tidak demikian. Kalau kita ini berbicara masalah esensi mukjizat, apa sih tujuan mukjizat? Mukjizat itu kan diciptakan untuk menunjukkan lemahnya manusia dan kuatnya Allah. Jika demikian, kita sebagai orang yang berperadaban, sebagai orang yang selalu berpikir an-nadhru, maka kita tidak perlu menunggu tongkat membelah lautan. Kita tidak perlu menunggu anak unta yang keluar dari batu. Cukup kita melihat proses hujan seperti ini. Cukup kita melihat bagaimana Allah menurunkan kilat, bagaimana Allah menurunkan petir. Ini adalah menunjukkan kita lemah, kita tidak bisa. Kita tidak bisa mencampuri urusan itu. Meskipun sekarang sudah ada rekayasa rekayasa alam itu dengan menabur garam. Tapi kan biaya yang dikeluarkan untuk itu tidak sebanding. Maka dengan adanya hujan ini menunjukkan lemahnya kita. Kita tidak bisa ikut campur. Kita tidak bisa menciptakan hujan yang sebagaimana diciptakan Allah. Dengan adanya hujan yang hebat seperti ini sudah cukup. Ini tanda bukti kekuasaan Allah. Tanda bukti lemahnya kita. Kita tidak bisa. Kita merasakan. Kita tidak bisa bagaimana kita bisa mencerna, menghalangi hujan. Bagaimana kita bisa berpikir ini hujan nanti kemudian menjadi rahmat atau adab. Ini sudah cukup menjadi bukti kemukjizatan Al-Quran. Jadi maka kemukjizatan Al-Quran ini tidak lekang oleh waktu. Kalau misalkan mukjizat hanya spektakuler seperti tongkat ataupun seperti cincinnya Nabi Sulaiman, toh akhirnya nanti akan berakhir di museum. Tapi kalau mukjizat ini sebuah ilmu pengetahuan, itu tidak akan lekang oleh waktu. Karena ilmu pengetahuan selalu terus menerus, selalu memberikan gambaran-gambaran secara logis yang menunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba yahluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga Allah menjelaskan salah satu tanda kekuasaan Allah lagi. Khalaqa kulla dabbatin mimma, Allah menciptakan segala sesuatu dari air. Di dalam
tafsir Al-Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani, nanti dijelaskan dulu itu yang pertama kali diciptakan itu ada Al-Jauhar. Al-Jauhar kemudian dipandang Allah dengan wibawa, kemudian meleleh menjadi air, dan dari air itu terciptalah api, tanah dan sebagainya, kemudian menjadi materi dari penciptaan alam semesta. Jadi wallahu khalaqa kulla dabbah, semua yang melata ini berawal dari air. Atau ini juga bisa ditafsirkan bahwa semua hewan baik tumbuhan atau apapun ini kehidupannya tergantung kepada adanya air. Faminhum may yamshi ala batnih, sebagian dabbah atau hewan-hewan itu ada yang melata dengan batnih, dengan perutnya. Wa minhum may yamshi ala rijlain, ada yang berjalan dengan 2 kaki, kita di antaranya, ayam di antaranya. Wa minhum may yamshi ala arba', dan juga ada yang berjalan dengan 4 kaki. Yahluqullahu ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yaqulu yuqarriru, Allah menetapkan annahu anzala fi hadzal Qur'an, Allah menurunkan di dalam Al-Qur'an minal hukmi, dari hukum wal hikami, dan beberapa hikmah-hikmah wal amsal al-bainah, percontohan-percontohan yang jelas, al-muhkam, yang bisa ditetapkan menjadi sebuah hukum. Itu adalah kasiron dan banyak sekali. Dalam Al-Quran ini banyak, ada yang mengandung hukum, ada yang al-amsal, contoh-contoh, dan juga ada bermacam-macam cerita yang bisa menjadi ibroh bagi kehidupan kita. Wa annahu yurshidu, Allah memberikan petunjuknya agar kita bisa memahami. Dari pemahaman ini laki-laki untuk siapa? Ulil absor, orang yang mau berpikir, orang yang mau an-nadru, mengangen-angen. Maka dari sini kita penting bagi kita malah meyakini wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Semua ayat sudah jelas, semua hujah sudah jelas, tinggal nanti Allah memberikan hidayahnya kepada siapa, maka itu adalah ruang lingkup dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia berusaha untuk dakwah, berusaha untuk nasrul ilmi. Kita menjaga keluarga kita, menasihati teman kita, menjaga santri-santri kita. Tapi kita yakini semuanya ruang lingkupnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan memberikan petunjuk, Allah yang akan memberikan ilmu, dan Allah yahdi may yasha. Allah akan melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, yaitu penjelasan dari ayat ini ayat ke-43 dan berakhir di ayat 46. Sekarang kita lanjutkan sesi dialog interaktif. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan Anda bisa masuk melalui line telepon di 0295385877. Kemudian untuk WhatsApp di 08527799999101. Anda juga bisa komentar karena kami juga live menggunakan audio visual di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung melalui line telepon, coba saya terima satu persatu di 3858877. Assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Pak? Dengan Mas Udin di Juwana, Mas Hari. Monggo Mas Udin. Iya, ini mengenai fenomena alam ya Pak Ustadz. Begini, kalau misalnya ada satu kegiatan ya, terkadang ada satu tradisi yaitu memanggil pawang hujan atau menolak hujan. Nah ini secara hukum bagaimana Pak Ustadz menyikapi fenomena ini? Apakah dalam Islam juga ada doa untuk menolak hujan? Seperti itu gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik. Pawang hujan yang syariah ini apakah ada tuntunannya? Karena pas ada helat acara akbar, jaga-jaga nih didoain supaya tidak hujan. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Pawang hujan sendiri itu bahasa apa ya? Bahasa adat di orang Indonesia. Tapi kalau bahasa doa itu mungkin lebih normatifnya, yaitu berdoa. Karena doa itu kan kita boleh berdoa apa saja tentunya, termasuk ketika doa agar sebagaimana Nabi itu pernah didatangi oleh orang Badui ya, ketika Nabi berkhutbah kemudian datang kemudian minta untuk hujan. Setelah didoakan hujan, berikutnya datang lagi, ya Muhammad, hujannya terlalu deras, tolong jangan begitu, nanti akan tenggelam oleh hujan ini. Maka
muncul doa Allahumma hawa alaina wala alaina. Ya Allah, semoga hujan itu turun di sekitar kami, tidak pas di tempat hajatan kami atau begitu. Jadi itu nanti bisa dijadikan tabaruk, tafaulan berdoa seperti itu. Juga kalau kita membaca kitab-kitab para ulama itu banyak ya. Artinya doa ini bukan pawang ya, doa. Doa itu artinya ya meminta kepada Allah ya. Ya bisa tabaruk dengan ada itu saya pernah membaca dengan membaca Al-Lahab tabat yada Abi Lahabu watab, itu bisa. Terus kemudian juga membaca surah Al-Fatihah, karena ada hadis surah Al-Fatihah itu sesuai dengan kemauan orang yang membacanya. Kalau kita membaca kepada Allah dengan membaca surah Al-Fatihah dengan hati yang ikhlas, tulus meminta agar tidak turunkan hujan, ya insya Allah nanti Allah akan memberikan. Tapi bukan penghujan, tapi ini adalah berdoa kepada Allah. Jadi bahasanya bukan pawang tapi doa kepada Allah. Oke. Ubur rampenya minimalis, nggak usah bawa ceret, nggak usah bawa kayak begituan ya. Asal doa saja. Baik. Karena memang hadis-hadis yang menceritakan tentang hal ini lucu, karena memang orang Badui ini kan pekok-pekok. Kalau ngomong cekaos gitu ya. Lu ini gimana, langsung komplain langsung ke Kanjeng Nabi waktu itu nggih Ustaz. Ini cerita-ceritanya juga sangat lucu ya, karena lu tuh ini apa malah kebanjiran, ini stop seperti itu. Baik, untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877. Masih ada beberapa menit lagi sebelum adzan maghrib tiba nanti, masih banyak waktunya. Atau WhatsApp di 085277999101. Yang sudah bergabung ini dari Mas Adi, menanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada perdebatan yang sangat sengit, meskipun kita sama-sama orang Indonesia, ternyata juga ada pro kontra. Ada yang sebagian membela Palestina, ada sebagian yang membela Israel, Ustadz. Nah, ada beberapa yang mengatakan bahwa akhirnya mengolok-olok tentang merebet kemana-mana, mukjizat pun diolok-olok. Katanya ngapain sih percaya cerita-cerita membelah bulan, padahal ini juga mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mohon informasinya, mukjizat ini kan sudah terpatri kalau tidak salah dalam salah satu ayat Al-Quran. Mohon dipertebal kembali iman kami Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz dari Pak Adi ini. Monggo. Mukjizat itu, inti dari mukjizat adalah menunjukkan betapa kuasanya Allah dan menundukkan diri kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad itu tidak perlu melihat hal-hal yang spektakuler seperti tongkat membelah lautan. Setiap hari kita melihat hal yang spektakuler, artinya spektakuler dan kita tak bisa mah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita ini sudah cukup ya, kata Al-Qur'an ya. Kita setiap hari itu ada puluhan atau bahkan ratusan organ yang bekerja, jantung bekerja terus, paru-paru bekerja, sel darah bekerja, kemudian ini ada juga fungsi dari saraf, sel darah putih melawan buah, itu semuanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya mukjizat itu ya kita melihatnya betapa lemahnya kita dan kekuasaan Allah. Setiap hari kita melihat pergantian malam dan siang. Apakah kita bisa membuat seperti itu? Apakah akal kita mampu mencerna kenapa bisa ganti siang dan malam? Kalau kita berpikir dengan perspektif ilmiah yang dituntun Al-Quran, afala tatafakkarun, afala yadhakkarun, tentu kita setiap hari akan melihat betapa hebatnya Allah dengan mukjizat Al-Quran ini yang menjelaskan betapa alam semesta ini bisa mengantarkan kita memperkuat iman kita. Jadi saya ulangi lagi, mengenai mukjizat, inti dari mukjizat itu kan untuk menunjukkan bahwa kebenaran Allah itu hak ya, dan kelemahan kita itu nyata. Maka dengan demikian tidak usah menunggu hal yang spektakuler sebagaimana tongkat membelah lautan, tapi cukup dalam diri kita sendiri ini kita bisa melihat betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah mengenai tadi Israel dan Palestina, ya kita harus pro dengan Palestina ya. Itu harus harga mati itu ya. Karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana semut itu ketika melihat Nabi Ibrahim itu dibakar, dia itu dengan dengan kerjanya kerasnya yang membawa air yang tidak mungkin bisa memadamkan api. Ketika ditanya, wahai semut, apa yang kau lakukan? Kau takkan mungkin memadamkan. Kata semut, ya saya benar, saya tahu, sadar saya lemah. Tapi saya takut nanti kalau di akhirat dimintai pertanggungjawaban berada di mana posisi saya. Ya, jadi dengan kita berdoa kepada saudara kita, ya kita membantu doa, kalau bisa donasi, tentu ini akan menempatkan. Karena kita nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cocokin. Kalau kita
tentu membela Israel ya nanti kita akan bersama mereka, kan mereka itu bukan orang yang beriman. Kalau kita bersama Palestina, insya Allah kita akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Baik, yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari Mas Afan ini menanyakan yang tadi terkait Allah memberikan informasi bahwa memilih pemimpin siapa yang dikehendakinya, modelnya pemimpin itu seperti apa. Nah, kalau melihat seperti sekarang ini Ustadz, umat Islam ini kan seperti buih banyak tapi tidak terlalu bisa berbuat apa-apa, hanya protes, hanya komplain, tetapi secara kekuatan kita ini masih terkungkung dengan kekuatan-kekuatan besar. Nah, ketika kita mengetahui hal seperti ini, sesuai dengan Al-Quran ini kan kita menangnya di akhir-akhir. Kemudian apa yang kita lakukan seperti sekarang ini kan hanya menghujat, kemudian menuntut dengan hal-hal yang sebetulnya belum begitu punya efek untuk menurunkan serangan dari Israel ke Palestina di jalur Gaza maupun penyerahannya, Ustaz. Kita harus bersyukur berada di Indonesia meskipun bukan negara Islam, tapi saya tegaskan Indonesia sangat Islami. Jadi kita syukuri. Ya. Cita-citanya juga dari dulu proklamator memang mendukung kemerdekaan Palestina. Ustaz. Jadi bukan negara Islam tapi Islami. Coba kita lihat. Kita bersyukurlah presiden kita mulai sejak dahulu sampai sekarang juga orang-orang Islam. Konsisten terus. Konsisten. Orang-orang besar itu semuanya orang Islam. Jadi kita jangan menuntut kesempurnaan ya, karena orang yang menuntut kesempurnaan itu tidak akan ada habisnya. Dulu sekali tahun berapa itu ketika saya kecil itu masih jarang sekali orang pakai kerudung. Sekarang di mana-mana pakai kerudung. Caleg-caleg sekarang juga pakai kerudung. Artinya kita ini cukup bangga bahwa kita Islam ini sangat populer ya, sangat digandrungi. Bahkan meskipun urusannya itu hanya untuk bahasanya pencitraan urusan dia, tapi ternyata ketika Islam ini berkembang di Indonesia ini cukup diperhitungkan. Jadi meskipun bukan negara Islam tapi negara Islami, di mana-mana kita jumpai masjid, di kantor-kantor semua ada masjid. Jadi kita cukup bersyukur dengan itu. Terus lagi tadi apa? Yang pertanyaan yang terakhir, Mas? Iya, kita akan disuruh untuk bersabar karena ngalah terus, menangnya terakhir-terakhir. Jadi kita jangan pesimis, Mas ya. Kita optimis, optimis. Jadi Israel meskipun dalam hal satu itu kita lihat menang, sebenarnya tidak menang-menang betul. Dia itu kerugiannya luar biasa. Satu airdrome itu roketnya untuk mengintercept roket Hamas itu nilainya jutaan dolar. Kalau dirupiahkan itu bisa berapa? Amerika yang katanya superpower itu tidak semua keinginannya bisa tercapai. Dia mempunyai rival Rusia, sekarang ada Iran, sekarang ada Cina. Jadi kita bersyukur, kita tetap berusaha mencari pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatona, tapi kita tak boleh pesimis. Islam dijaga oleh Allah ya. Ingat, Islam dijaga oleh Allah. Islam itu pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad yang orang yang terbaik, pernah ditinggalkan para sahabat, ditinggalkan para wali songo, dan sekarang berada di tangan kita ya. Nyatanya jalan-jalan saja. Insya Allah Islam akan baik-baik saja dan negara Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian. Baik, untuk Anda Mitra Pas, silahkan, 2 pertanyaan masih cukup ini waktunya. Kalau tidak salah ya, Anda bisa bergabung di 3858877. Untuk SMS WhatsApp boleh di 085277999101. Dan line telepon 3858877 tentunya. Yang sudah bergabung Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, beberapa keterangan ini kalau tidak salah tentang hadis juga, akan ada masa bangsa Israel habis-habisnya. Bahkan ada yang sembunyi pun diburu sampai habis. Ini yang menurut sebagian non-muslim katanya kita ini orang-orang yang tegaan. Menghabisi semua Israel ini apakah seanak-anaknya atau bagaimana? Kan tidak ada bedanya nanti dengan mereka yang kejam itu, sampai di rumah sakit anak kecil, ibu-ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, sipil dibomi semua. Bagaimana Ustadz menghadapi peristiwa atau juga keterangan ini? Mohon pencerahannya Ustadz dari Mas Faiz ini. Kita harus yakin itu hadis sahih, nanti di akhir zaman akan keluar Dajjal, dan prajuritnya Dajjal itu ada yang terdepan orang Yahudi. Kemudian nanti turunlah Nabi Isa di Menara Putih Damaskus, kemudian bertemu dengan Imam Mahdi.
Mereka berdua inilah akan memimpin umat Islam mengalahkan Dajjal dan juga para pengikutnya orang-orang Israel. Ya tentu kekalahan dalam perang itu kan ya wajar-wajar saja. Jadi bukan berarti kita bayangkan kita membunuh anak-anak, bukan ya. Jadi sepanjang sejarah itu orang Islam itu selalu sportif. Coba kita lihat abad-abad yang lalu bagaimana Ottoman perang dengan Eropa. Itu rata-rata orang Barat itu ciri khasnya royoan, koalisi. Ketika datang ke Palestina itu raja Inggris itu kan mengajak koalisi banyak, Hungaria dan sebagainya. Padahal yang dihadapi itu hanya seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika ia ngeroyok Ottoman juga keroyokan. Dan sepanjang sejarah itu memang orang-orang yang bukan orang Barat ya, itu mereka itu seakan-akan ada apa ya? Dan pembantian di mana-mana. Apa itu namanya, mempunyai ganda itu loh, mempunyai standar ganda. Kalau yang kalah mereka itu dia akan mengolok-olok orang Muslim ini. Tapi ketika kita melihat nyawa di Palestina, terus ketika terlihat itu orang Serbia itu ketika membantai orang-orang Bosnia itu seakan-akan ada harganya. Ya itulah mereka, ciri khasnya seperti itu. Lah kita tetap optimis ya, kita bersyukur Islam tidak akan kalah dengan mereka. Islam akan selalu jaya dan janji Allah akan datang tepat pada waktunya gitu. Baik, sebentar lagi maghrib Ustadz, sebelum kita closing mau doanya monggo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, teguhkan iman kami Allah agar kami terhindar dari sifat ujub. Ya Allah, kuatkan keyakinan iman kami dengan ilmu. Sebagaimana firman Engkau, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kita meyakini la ilaha illallah dengan ilmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahi kami ilmu yang bermanfaat dan berkah, dan selamatkan kami, keluarga kami, bangsa kami, dan seluruh orang-orang Muslim, khususnya saudara kita yang ada di Palestina. Selamatkan dari kekejaman bangsa Israel ya Allah. Dan semoga Engkau segera memberikan kedamaian di bumi para nabi. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Demikian Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, beberapa keterangan dari tafsir surah An-Nur ayat ke-43 sampai 46. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi ahlul Quran Allah. Akhir kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, nantikan kembali kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir pertemuan berikutnya insyaallah Rabu depan dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba. Saya Rifanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.